Kemudian afdholiyatul jama'atil katsirah. Keutamaan sholat berjamaah yang itu banyak orangnya. Jadi secara umum kalau berjamaah itu semakin banyak jamaah semakin afdol. Ya, al jama'atul katsiratu afdalu minal jama'atil qalilah. Jamaah yang banyak orangnya lebih afdol dari yang sedikit. Illa fi masailah, kecuali dalam beberapa masalah. Minha diantaranya adalah pertama, idza kanatil jama'atul qalilatu tata'attalu bi ghiyabihi. Pertama, jadi kalau jamaah yang sedikit itu akan hilang atau terlantar dengan ketiadaan dia. Jadi ini ada jamaah sedikit, ada jamaah banyak. Kalau dia ke jamaah yang banyak, yang sedikit ini ampihan nih. Seperti apa? Misalnya di sini likauni jama'atil masjid la yahduruna illa bihudurihi. Misalnya jamaah masjid tidak akan datang kecuali si A ini datang. Imamnya misalnya. Imamnya mengejar keutamaan. Dia pergi ke masjid yang ganal, sholat di masjid yang ganal banyak jamaahnya. Akhirnya yang masjid kecil, ya, karena tidak ada imamnya tidak jadi berjamaah. Maka afdol dia tetap di yang jamaah sedikit tadi. Au ka'angkana ma'ahu miftahul masjid. Atau misalnya dia ini pemegang kunci masjid. Kalau dia pergi ke sana ya apa yang muka masjid. Ya. Maka ini malah tidak afdol. Dia ngejar jamaah yang banyak tapi yang ada jadi terlantar. Yang kedua, idza kana imamul jamaah al-katsirah fasiqan. Yang kedua, kalau imam jamaah yang banyak itu adalah orang fasik. Orang fasik, orang banyak dosanya. Ya. Maka dia ya ndak afdol di situ meskipun banyak. Makanya mencari imam itu ya jangan sekedar yang bagus bacaannya. Sekedar yang tampilannya bagus. Tapi lihat dia ini orang adil atau orang fasik. Makanya pernah yang saya sampaikan, ada pertanyaan, rupanya dia itu sudah murtad, tapi tetap jadi khotib, tetap jadi imam, ya, pegawai KUA, menikahkan orang. Ya. Ketahuan itu saat sudah meninggal, ternyata jenazahnya dikremasi. Ditanya istrinya, sejak kapan? Sudah lama. Tapi kan dia sebagai pegawai di KUA. Ini di Jawa sana ya. Dan payah begitu. Khutbah tetap khutbah. Dan sudah murtad itu. Dia anggap itu ya pekerjaan. Cari amplop. Na'udzubillah. Makanya ini penting. Di samping tadi bacaan, perilaku ini penting diperhatikan. Kemudian idza kana imamul jama'atil katsirah sahiba bid'atin la yukaffaru biha. Kalau imam jamaah yang banyak itu adalah orang ya, pelaku bid'ah tapi tidak sampai dikafirkan dengan bid'ahnya itu. Seperti apa di sini? Karafidhi. Seperti orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini para ulama beda pendapat ya. Ada sebagian yang pokoknya kafir. Ya. Sebagian lagi seperti Ibnu Taimiyah dan yang lain termasuk di kitab ini ya, Ibnu Abidin yang tidak serta-merta kafir. Lihat dia itu ngapain dengan Syiah Rafidhahnya. Kalau dia mengkafirkan atau menuduh Bunda Aisyah itu berzina, ya dia kafir. Karena Sayyidatuna Aisyah itu sudah dinaskan dalam Al-Quran tidak berzina. Atau menganggap Al-Quran itu kurang, maka dia kafir. Jadi perlu dirinci begitu. Au mujassim atau mujassim. Mujassim itu orang, ini ada banyak levelnya ya. Mujassimah itu ada yang Allah itu dikatakan punya jisim, punya
punya badan. Maka kalau seperti itu bisa masuk kafir. Tapi ada yang tidak sampai seperti itu. Ya, sehingga di sini dilihat kalau tidak sampai kafir, ya, maka dia tidaklah tidak haram untuk bermakmum kepadanya, tapi makruh, makruh, tidak afdol. Yang keempat, idza kana imamul jama'atil katsirah mukhalifan lil madhab kahanafiyin. Kalau imam jamaah yang banyak itu berbeda madhab, seperti Hanafi. Ini dalam madhab Syafi'i begitu ya. Imamnya madhab Hanafi dianggap ya kurang afdol. Dalam madhab Syafi'i tetap sah-sah saja. Di situ ada catatan kaki, wal amal ala khilafihi limaslahati wahdatil muslimin. Tapi bisa diamalkan sebaliknya. Kalau dalam rangka menjaga kesatuan kaum muslimin. Ya, biar mazhab Hanafi tidak apa-apa, jaga persatuannya. Afdol juga itu, bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Yang kelima, idza kana imamul jama'atil katsirah syari'al qiraah wal ma'mumu bati'an. Kalau imam jamaah tadi meskipun banyak tapi bacaannya cepat sekali sementara makmumnya lambat. Maka makmum yang lambat tadi afdolnya jangan ke yang terlalu cepat tadi. Ukuran cepat atau ndaknya di sini bihaitsu la yudriku ma'ahul Fatihah. Cepat itu kalau dia tidak bisa lagi baca Fatihah bersama imam itu. Sehingga masbuk terus ya, rakaat pertama masbuk, rakaat kedua masbuk lagi. Rakaat ketiga masbuk lagi. Karena apa? Tidak terkejar itu bacaan imam. Nah, seperti itu dia afdal ya di masjid atau tempat yang jamaknya tidak usah banyak tapi selevel kecepatan itu. Yang keenam, idza kanatil jama'atul qalilah tusalli fi waqtil fadilah. Ada jamaah yang besar, banyak orangnya, tapi ini jamaah yang kecil ini di waktu keutamaan. Yang kemarin kita bahas di bagian sebelumnya, waktu-waktu sholat itu kan ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, ya, waktu makruh, waktu darurat. Ini kan ada dibaca lagi di bab sebelumnya tentang waktu-waktu sholat. Yang sedikit di waktu fadilah, yang banyak di waktu yang tidak fadilah. Maka lebih afdal ikut yang sedikit. Yang ketujuh, idza kanatil jama'atul qalilah tusalli fi ardin la syubhata fiha. Kalau jamaah yang sedikit itu sholat di tanah yang tidak ada syubhat. Nyata halal itu tempatnya itu bangunannya bagus, cuma ini nggak jelas ini bangunannya ini, ya sumbernya dari mana, ya dana apa untuk membeli tanah dan membangun itu. Maka lebih afdol yang sedikit tapi tidak ada syubhat di situ. Makanya kadang sebagian kiai itu ya pilih-pilih, lihat ini pendanaannya dari mana. Bahkan orang-orang kafir dulu, kafir Quraisy, ya, seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, ketika Ka'bah itu mau direnovasi, dia katakan, cari harta kalian yang paling halal untuk merenovasi Ka'bah itu. Harta-harta yang enggak jelas itu jangan dipakai membangun Ka'bah. Padahal itu belum Islam. Al-Walid bin Al-Mughirah ini tokoh penentang Nabi. Setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul itu ya. Tapi dia itu punya tadi komitmen untuk urusan meskipun musyrik ya, tapi untuk ibadah itu cari yang halal. Itu yang ketujuh ya, pengecualian. Jadi jamaah sedikit tadi itu bisa lebih afdal dari yang jamaah yang banyak ya, dengan beberapa 7 catatan ini tadi.